Jelas nggak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita melanjutkan pada sistem operasi itu. Terakhir kan kita udah membahas di 2 minggu yang lalu itu mengenai Virtual OS dan juga VPS atau Virtual Private Server. Kemudian untuk yang sekarang pada siang hari ini yang akan kita bahas itu yaitu mengenai tentang input output atau manajemen device dari input output komputer, baik itu dari sisi sistem operasi ataupun dari hardware-nya. Dari manajemen input output ini diketahui dari latar belakangnya merupakan sebuah tugas ya dari sebuah sistem operasi. Itu dia memiliki beberapa poin tugas, diantaranya itu mengambil data masukan dari input. Piranti itu dari perangkat ya. Piranti itu bisa perangkat ataupun hardware yang ada di dalam komponen komputer tersebut. Itu untuk diproses lebih lanjut oleh prosesor. Jadi dari input baik itu mouse, keyboard, mic dan lain-lainnya, ataupun dari webcam juga kan bisa menerima input. Nah itu diproses nantinya oleh prosesor, yang nantinya akan diolah menjadi outputnya itu seperti apa. Misalnya kalau inputnya dari mouse, ya kita ngarahin ke kiri atas, ya itu berupa input kan. Outputnya nanti si pointer mouse-nya itu kan akan bergerak ngikutin ke atas kan, itu ke kiri atas sesuai dengan inputannya. Kemudian memeriksa status piranti atau perangkat dari input output, yaitu apakah statusnya ready, tersedia, ataupun bisa aja kan ada yang nggak connect gitu. Nah di sini misal contohnya sebuah printer. Misalnya kalau sebuah printer itu kan dia sifatnya idle atau ready kalau nggak ada yang make atau kalau tidak ada proses printing di printer tersebut. Jadi misalnya kalau di printernya itu ada inputan, dia harus print. Nah nanti si statusnya yang tadinya ready jadi misalnya running atau proses. Nah bisa aja tiba-tiba di tengah-tengah proses ada sesuatu yang menyebabkan printer itu menjadi nggak jalan lagi prosesnya. Ya bisa aja kan karena disebabkan error dari perangkatnya tersebut, atau bisa aja dari permasalahan softwarenya. Jadi ada pengecekan juga status dari piranti atau hardwarenya atau perangkat. Kemudian juga di sini yang ketiga itu mengelola perangkat keras ataupun perangkat lunak dari sistem input output. Yaitu perangkat kerasnya ya kalau yang kita ketahui ya, misal di laptop kita itu untuk inputnya misalnya ada mic, ada webcam, kamera, kemudian ada keyboard, ada touchpad, kemudian ada buat port USB juga, itu kan sebagai inputan juga dari luar. Nah kemudian outputnya seperti apa kan gitu. Misalnya kalau ada mic ya outputnya berarti dari speaker berupa suara, baik yang di misal kalau kita rekam ya di PC kita atau laptop kita akan terdengar juga kan suara. Kemudian kalau misalnya lagi Google Meet atau Zoom ya di tempat lain outputnya akan terdengar gitu. Kemudian misalnya kalau dari webcam kita bisa foto atau video sendiri kan. Kemudian juga bisa open kamera kalau lagi kelas online gitu. Kemudian juga misalnya kalau dari USB itu inputnya dari yang kita input itu berupa data yang ada di flash disk atau dari memory card
Nah itu nanti outputnya ya datanya bisa kita buka kan itu di komputer atau di PC atau laptop. Kemudian kalau dari touchpad tadi atau mouse itu pointernya bisa kita arahkan sesuai dengan yang diinput dari ke mouse tersebut. Ya kalau keyboard inputnya yang kita ketikkan di keyboard, kemudian ada outputnya nanti itu ya bisa di Word atau di browsing kita ngetiknya apa sesuai yang kita inputkan di keyboardnya gitu. Nah kemudian di sini umumnya perlu operasi input output bila suatu aplikasi dijalankan, ya pasti perlu adanya sebuah masukan. Ya kalau kita mau jalanin aplikasi, misalnya buka aplikasi browsing Google Chrome atau Mozilla Firefox, ya kita perlu ada input dari mouse ke start, kemudian pilih atau kita cari scroll ya aplikasinya tersebut, baru diklik nanti kebuka, kan itu input. Ya outputnya aplikasinya akan terbuka. Kemudian juga dari keyboard bisa kan kita buka aplikasi, bisa aja kita tekan tombol start kalau di Windows, kemudian kita langsung aja ketik, otomatis nanti search, kemudian kita arahkan biasanya panah atas atau bawah kan buat milih aplikasinya, atau kiri kanan, atau pakai tab bisa tinggal enter kan, nanti outputnya aplikasi terbuka. Kemudian secara organisasi untuk manajemen input output. Nah di sini ada dua ya, itu dari hardware dan juga dari software. Kalau yang hardware itu tadi yang udah saya sebutkan. Ya kalau dari software itu bisa sebenarnya bisa banyak juga inputan, biasanya secara otomatis ya kalau softwarenya, atau sebagai pendukung dari hardware agar bisa koneksi dengan hardware yang lainnya yang nantinya diolah oleh prosesor kan gitu. Ya seperti misalnya mic nantinya diolah ada software biasanya kan untuk sound ya atau sejenisnya, kemudian connect ke speaker. Nah, itu kan dua hardware yang berbeda diproses oleh perangkat lunak nah, gitu. Kemudian secara fisik atau perangkat kerasnya, nah di sini piranti atau device atau hardware ini dapat berupa komponen ya, tadi elektrik maupun mekanik. Contohnya itu ada tadi keyboard, mouse, monitor, printer. Ini gabungannya antara input sama output. Kalau monitor kan untuk output, keyboard input, mouse input, printer output, dan sebagainya. Bisa tambahan speaker, webcam, kemudian handsfree atau mic, misalnya mic eksternal gitu kan. Kemudian controllernya di sini ada sirkuit digital yang berfungsi sebagai controller. Dia untuk mengontrol mekanik komponen dan juga elektrik dari hardware input output. Kemudian piranti input outputnya ini juga dapat dikontrol dan juga berkomunikasi dengan sistem komputer, yaitu pasti adanya dukungan dari software. Kemudian bus input output di sini terdiri atas ya, di sini terdiri atas bus data, alamat, dan juga kontrol. Oke, kurang lebih untuk organisasi dari fisik atau perangkat keras dari sistem komputer input output ya, kurang lebih seperti gambar berikut. Nah di sini ada monitor dan juga ada graphic controller, misalnya mungkin VGA ya, kalau kita yang sering kita kenal. Kemudian prosesor di sini terdiri juga ada cache, memori, dan juga ada bridge memory controller. Di sini ada SI controller, ini
disk yang nantinya sebagai penyimpanan data. Di sini PCI Blue artinya dia sebagai ini jalurnya ya. Di sini kan nantinya sebagai terkoneksi. Nah kalau kita lihat di perangkatnya ya mungkin dikenal seperti motherboard kan gitu. Kemudian ada IDE disk controller. Nah di sini nantinya ada disk juga. Ada buat keyboard inputannya. Di sini ada yang paling bawah kanan ya parallel port buat baik to keyboard ataupun mouse dan juga ke monitor gitu. Kemudian untuk karakteristik, nah di sini ada beberapa ya. Yang pertama itu ada modus transfer data, ada metode akses dan juga jadwal transfer, sharing, kecepatan akses dan juga ada yang terakhir ini modus operasi. Jadi tiap perangkat ataupun hardware input output itu memiliki karakteristik yang tentunya berbeda-beda tergantung dari jenis dan kegunaannya. Kemudian di sini ada tabel atau gambar dari golongan input output berdasarkan tadi karakteristiknya. Ya tadi misalnya data transfer, di sini variasinya untuk karakter blok. Contohnya ini terminal disk untuk keyboard ya. Kemudian access method, variasinya ini sequential random, dan juga contohnya ini itu modem atau CD-ROM. Kemudian untuk transfer schedule, di sini asinkronus ya ada sama sinkronus. Jadi pada waktu tertentu dan juga sewaktu-waktu. Contohnya ini tab dan juga keyboard sharing juga. Contohnya ini tab sama keyboard. Kalau device speed ini variasinya ada 4 ya, latensi itu waktu tunggu antrian dan juga waktu mencari lokasi data itu kecepatan dari device-nya dan juga transfer rate, rate-nya berapa pada saat transfer. Kemudian ada delay antara operation, delay di antara operationnya. Dan input output direction di sini ada read only, hanya membaca saja. Kemudian hanya menulis dan juga dia bisa baca dan tulis. Contohnya ini ada itu CD-ROM dan juga ada graphic controller dan juga disk. Oke, kemudian organisasi perangkat keras ya, input output di sini berdasarkan fungsionalitas. Kalau tadi itu berdasarkan karakteristik, dan di sini berdasarkan fungsi. Nah, misalnya contohnya perangkat antarmuka pengguna yang berinteraksi langsung dengan pengguna. Contohnya itu ada keyboard, mouse, monitor dan juga printer. Itu artinya kan kelihatan sama pengguna kan, dan juga bisa secara langsung dioperasikan. Nah, kalau secara perangkatnya secara transmisi, di sini ditransmisikan data ke perangkat komunikasi lainnya, misalnya NIC dan juga modem. Ini sebagai jaringan misalnya untuk internet atau jaringan nirkabel atau LAN juga bisa. Kemudian piranti penyimpanan data di sini untuk menyimpan data dengan hard disk, CD-ROM dan juga flash disk. Kemudian terakhir di sini perangkat keras ya dari organisasi dengan sistem device controller. Yang pertama itu ada sebagai pengendali digital atas dari input output perangkat kerasnya. Kemudian yang kedua bertanggung jawab atas komunikasi data antara input output perangkat keras dan juga sistem internal komputer. Kemudian dapat berupa kartu rangkaian digital dan juga chipset yang biasanya terletak di mainboard atau motherboard.
Kemudian ada graphic controller, SCSI, dan juga serial dan parallel port controller. Nah, di sini terakhirnya itu dari organisasi, yaitu bus input output. Di sini ada terdiri ya dari bus data, alamat, controller. Dia fungsinya juga menghubungkan antara device controller dengan internal komputer. Itu contohnya di sini memori dan juga prosesor. Jadi dua itu ada hubungannya karena ada keterkaitan sebagai input output dan juga prosesnya. Kemudian di sini ada lanjutannya, itu untuk ekspansi yang bersifat mudah dipindah-pindah, movable, dan juga terletak di luar kotak komputer. Misalnya ini contohnya ada bus paralel, serial, dan juga tipe PS2. Oke, kemudian untuk pengalamatan perangkat keras input output. Nah, di sini misalnya contohnya setiap perangkat input output ini diberi alamat khusus untuk membaca dan juga menulis data. Nah, di sini contohnya itu direct map input output address itu memiliki ruang alamat yang terpisah dari alamat memori, sehingga ruang alamat piranti input output dan juga ruang alamat memori yang berdiri sendiri. Kemudian, nah di sini contohnya perangkat input output ya, secara pengalamatannya. Ini yang tabel kolom sebelah kiri ini itu sebagai address alamatnya, itu dengan range-nya ya. Di sini antara range 000 sampai 00F ya, itu range-nya. Kemudian ada yang range 020 sampai 021 dan seterusnya. Kemudian device-nya juga sebagai berikut. Dari pengalamatan input output address-nya berdasarkan dari hexadesimal. Yang pertama itu dari device-nya yang pertama ya, ini DMA controller, ada interrupt controller, timer, game controller, ini range-nya sekian. Kemudian serial port yang secondary-nya, kemudian hard disk controller, parallel, grafik, disket, driver controller, serial port primary. Jadi yang serial port primary sama secondary juga beda untuk address alamat range-nya. Kemudian masih di pengalamatan memori, itu memory map atau mapping input output address ya, atau alamat piranti input output. Di sini dia memiliki alamat yang merupakan bagian dari ruang alamat memori utama. Jadi di memori utama itu tentunya memiliki beberapa alamat yang bisa digunakan oleh beberapa dan juga banyak dari perangkat input output. Kemudian selanjutnya metode transfer data. Nah, di sini yang pertama itu ada mengenai programmed input output atau pooling. Dan juga di sini prosesornya bertanggung jawab atas pemeriksaan selesainya operasi transfer data yang dilakukan oleh device controller. Nah, kedua, apabila datanya sudah siap, kemudian si prosesor itu bertanggung jawab atas pemindahan data dari dan juga ke memori. Karena, nah di sini pemindahan data dari prosesor yang bertanggung jawab atas pemindahan data ke memori utama atau main memory, karena dia mempunyai atau tidak mempunyai akses kontrol ke memori utama. Nah, kalau interrupt driven, di sini si prosesor hanya bertanggung jawab atas pemindahan data dari atau ke memori utama. Jadi hanya pemberian instruksi transfer. Kemudian secara device-nya memberikan sinyal interupsi
jika data ini sudah tersedia untuk disalin ke memori utama. Kalau yang ketiganya ini itu direct memory access atau DMA. Si prosesor ini dibebaskan dari pengontrolan transfer data input output, artinya dia punya kontrol penuh atas akses transfer datanya. Dan sebagai ganti ya di sini adanya tambahan perangkat keras DMA yang diperlukan yang memiliki juga kendali atas bus internal yang memiliki jalur dari bus internal ke main memory. Oke, selanjutnya yaitu organisasi dari perangkat lunak tadi, hardware-nya. Sekarang yaitu software-nya ya, software untuk input output dari sisi sistem operasinya. Nah, di sini terdiri dari beberapa jenis ya atau lapisan. Yang pertama itu interrupt handler. Di sini menangani terjadinya interupsi yang dialihkan ke interrupt handler. Kemudian device driver yang implementasi operasi dari masing-masing device controller. Kemudian ada subsystem dan juga atau kernel. Di sini dia menyediakan interface atau fungsi input output untuk sistem operasi atau aplikasi software. Kemudian lapisan pustaka atau input output aplikasi yang implementasi pustakanya mengakses input output atau API Application Programming Interface untuk aplikasi yang nantinya melakukan sebuah operasi ya, input dan juga output. Kemudian tujuannya dari yang ini pertama ya, itu dari sistem input output software atau perangkat lunak memiliki tujuan. Yang pertama itu ada device independen. Di sini adanya lapisan bawah perangkat lunak input output. Contohnya tadi interrupt handler dan juga device driver. Nah, di sini lapisan atasnya dia tidak memerlukan informasi tentang rincian operasi input output yang beragam. Kemudian pada saat pembuatan program penyimpanan file tidak perlu membuat berbagai versi program untuk setiap perangkat lunak penyimpanan data yang berbeda. Kemudian tujuan yang kedua yaitu uniform naming atau penamaan yang seragam untuk file yang disimpan di berbagai jenis media penyimpanan yang berbeda. Jadi di sini contohnya ini berkas namanya digunakan tetap sama, tapi disimpan di hard disk, CD, flash disk atau memori. Jadi misalnya ada file namanya tugas 1, kemudian kita berikan nama file lagi di beberapa media yang berbeda, ya tentunya itu tidak akan jadi masalah kan, karena dari uniform naming-nya juga di sini penamaan file bisa sama, tapi itu untuk jenis penyimpanan yang berbeda. Ya kalau penyimpanannya sama, ya pastinya kalau di folder yang sama juga ya ada misal copy di setelah nama filenya atau dalam kurungnya angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Kemudian yang ketiga dari tujuan perangkat lunak input output, di sini error handling. Yang pertamanya itu kesalahan yang ditangani oleh semua lapisan perangkat lunak di sistem input output. Kemudian ada juga kesalahan yang didapat dari pembacaan koreksi pada tingkat hardware. Kemudian device controller di sini menangani kesalahan di tingkat perangkat keras. Kemudian device driver akan menangani kesalahan di tingkat perangkat lunak. Jadi kalau dilihat device controller ini lebih ke mengatasi trouble di hardware.
Kalau driver lebih ke perangkat lunak atau softwarenya. Nah biasanya kan kalau kita gampangnya ya, misal modem atau printer kan biasanya kalau untuk connect atau mau dipakai itu harus install driver atau softwarenya kan gitu. Nah, jadi misalnya si controllernya atau perangkat kerasnya bermasalah, ya tentunya si device controllernya itu yang harus di troubleshoot kan itu. Ya kalau perangkat lunak atau softwarenya, ya pasti softwarenya biasanya kan pas kita ngeprint ada aja masalah, ngeprintnya tiba-tiba stop atau ngeprint A yang keluar malah yang lain kan gitu. Yang di antrian sebelumnya enggak sempat ke print kan gitu. Itu biasanya harus di troubleshooting dari device drivernya atau softwarenya. Oke, kemudian untuk tujuan dari yang selanjutnya itu transfer sinkron dan juga asinkron. Yang sinkron ini dia proses yang dikatakan sinkron apabila suatu proses dari operasi ini dapat melanjutkan eksekusi. Itu hanya setelah permintaan terpenuhi. Jadi apabila permintaannya yang nggak terpenuhi, tentunya prosesnya ini nggak akan atau operasinya nggak akan dilanjutkan untuk dieksekusi. Dan transfer data ini itu memiliki tujuan untuk agar prosesor berhenti ya sampai data yang diperlukan tersedia di buffer memori. Kemudian yang keduanya itu asinkron. Nah, di sini apabila operasi dapat terus berjalan sekalipun permintaannya belum terpenuhi dan juga sedang diproses. Jadi ya kebalikannya dari yang sinkron. Kemudian transfer data ini prosesnya memulai transfer data sampai mendapat sinyal bahwa proses transfer datanya ini telah selesai. Jadi ya tentu baik yang prosesnya sama transfer datanya ini antara sinkron dan asinkron saling kebalikannya kan. Kemudian tujuan selanjutnya itu ada seriable dan juga dedicated device. Kalau yang seriable ini apabila didapat dan juga digunakan oleh beberapa pengguna pada saat bersamaan. Karena tujuan dari kata shareable juga kan share, berbagi dan juga tentunya banyak digunakan atau dipakai. Kemudian contohnya ini pada pembacaan file oleh suatu disk oleh sejumlah komputer. Nah, di sini secara bersamaan pada sebuah jaringan. Misalnya di sini saya ada komputer server, kemudian di kelas ini ada 5 komputer klien. Nah, di sini saya share satu file yang artinya nanti bisa diakses oleh kalian dari klien itu baik melalui file sharing atau FTP untuk berbagi file pada jaringan lokal. Jadi tetap bisa akses file yang sama. Jadi saya bisa akses file di folder klien 1, 2, 3, 4, 5. Klien yang lain juga bisa akses file di klien yang sama, klien yang lain dan juga ke server komputer juga. Itu untuk seriable. Kemudian untuk yang dedicated di sini hanya ada satu pengguna yang dapat menggunakan perangkat input output pada suatu waktu sampai tugasnya selesai. Contohnya printer. Ya misalnya printer ini ada printer yang bisa dipakai rame-rame. Misalnya ada 1, 2, 3, 4, 5 laptop yang mau pakai atau komputer yang mau pakai printer buat print. Nah, tapi komputer 3 mau print duluan. Nah, komputer 5 itu nggak bisa, dia harus nunggu, nggak bisa barengan. Jadi sampai si proses tugas dari PC 3 ke printer selesai, baru yang selanjutnya gitu. Jadi dedicated. Oke, kemudian lapisan interrupt handler. Di sini menangani terjadinya adanya interupsi dan juga pengalihan eksekusi ke interrupt handler dan juga memiliki tujuan
untuk mencapainya operasi yang asinkron. Nah, ini kalau contohnya itu adanya fasilitas interupsi, prosesornya tidak pernah idle, artinya itu banyak proses yang berjalan, jadi nggak diem ya, atau ada yang dilakukan oleh si prosesor. Maka proses ini akan berstatus block dan juga prosesor akan dialokasikan ke proses yang lain karena prosesornya ini tidak idle. Kemudian dari lapisan driver device yang pertama ini membantu mencapai ketidaktergantungan dengan keragaman alat atau perangkat keras input output, dan juga mengimplementasikan secara khusus rincian operasi dari masing-masing device controller. Contohnya ini setiap device controller akan ditangani oleh device driver atau untuk softwarenya masing-masing. Misalnya ada 2 graphic card dari vendor yang berbeda, ya misalnya ada MSI atau Nvidia. Di sini memiliki device driver yang menyediakan fungsi untuk minimal akses graphic card tersebut. Jadi tetap ada device drivernya masing-masing. Ya kalau saya sih belum pernah nyoba. Kan kalau 2 vendor yang berbeda, ya kalau bisa, kalau di mining itu kan atau nambang Bitcoin ya, yang saya lihat sih kebanyakan tuh satu vendor yang sama, juga jenisnya sama di satu rig. Tapi bisa aja di satu rignya itu dia punya 5 rig, tapi ada 2 rig yang beda vendor, misalnya MSI sama Nvidia, ya pasti tetap bisa jalan kan sebenarnya. Berarti harus di mod ya Pak, BIOS? Iya, di BIOSnya kan juga di situ ada pengaturannya juga nantinya. Tapi sejauh ini yang saya lihat sih di satu rig nggak ada yang beda vendornya, pasti sama. Oke, kemudian lapisan subsistem input output atau kernel input output. Di sini mengimplementasikan fungsi-fungsi manajemen dan juga menyediakan keseragaman antarmuka atau fungsi bagi komponen lain sistem operasi atau aplikasi software. Contohnya penamaan untuk input output perangkat kerasnya, juga sebagai proteksi atau keamanan, dan juga pelaporan kesalahan troubleshooting. Kemudian lapisan pustaka input output. Di sini mengimplementasikan pustakanya untuk mengakses input output atau API bagi aplikasi untuk melakukan operasi input output. Kemudian memudahkan programmer karena ada akses ke berbagai perangkat keras dengan menggunakan operasi yang sama. Contohnya ini ada pustaka atau library. Di sini lapisan pustaka library ya. Win32 dengan subsistemnya menyediakan API untuk operasi input outputnya, dan juga operasi grafis pada sistem operasi Windows. Dan fungsi manajemen device di sini ada scheduling yang pertama ya. Apabila suatu perangkat keras input outputnya akan digunakan suatu proses, maka input outputnya di sini akan menjadi request. Kemudian jika sibuk, input output request ini akan masuk ke antrian atau waiting. Kemudian kernelnya input output bertugas melakukan scheduling. Jadi ya nyambung ke materi-materi yang sebelumnya kita mengenai tentang CPU scheduling. Kemudian fungsi manajemen device, di sini ada buffer. Nah, buffer ini ada beberapa poin ya. Yang pertama, menampung sementara data operasi. Ya bisa aja karena yang sebelumnya ini di prosesornya itu atau di main memorinya enggak idle, atau masih ada proses yang harus diselesaikan, makanya ditampung terlebih dahulu.
Kemudian datanya juga di sini hendak ditulis atau dibaca atau read ya ke hardware input output, kemudian disalin ke main memory sebelum dipindahkan ke tujuan akhir atau tujuannya ya. Kemudian ada keuntungannya juga dari buffering. Yang pertama ini mengatasi perbedaan kecepatan antar piranti input output dan juga mengatasi perbedaan bandwidth transfer. Kemudian contohnya ini ada penyimpanan data dari input keyboard ya ke hard disk. Contohnya model transfer data antar keyboard per karakter atau per input karakter inputan keyboard ya. Dan juga hard disk ini per blok berbeda sehingga perlu ditangani oleh bandwidth transfer dari buffering. Kemudian menyederhanakan penanganan penyalinan data di antara berbagai macam jenis piranti input output. Ya, contohnya di sini kan di antara berbagai macam jenis ya penyalinan data yang bisa aja dari storage hard disk ke CD-ROM, disket atau ke flash disk atau ke SD card gitu. Kemudian masih di fungsi manajemen device, selanjutnya caching atau cache ya. Di sini yang pertama itu pada pengaksesan piranti input output lebih lambat dibandingkan pengaksesan memori utama, sehingga akan memperlambat eksekusi proses secara keseluruhan. Kemudian secara mekanis cache juga, di sini data ini diakses dari perangkat input output yang akan disalin ke cache memory. Kemudian data kernel input output akan memeriksa apakah data ini yang hendak diakses sudah ada ataupun belum. Oke, kemudian ada spooling. Kebanyakan di sini memakai perangkat input output yang bersifat eksklusif, yaitu hanya dapat melayani satu atau tugas pada suatu waktu. Kemudian mekanisme spooling juga pada sistem multiprogramming. Di sini ada contohnya beberapa. Misalnya setiap proses di sini tetap mengirim data ke hardware atau perangkat keras, sehingga prosesnya ini tidak dalam status blok. Ya, artinya kalau selain blok bisa aja request, waiting. Kemudian karena hardware-nya sibuk, maka kernel input output akan menampung dulu dan menempatkannya dalam antrian waiting di schedule. Kemudian yang kedua, apabila program aplikasi yang menerima atau mengirim data outputnya telah selesai, maka data yang di-spooling oleh kernel ini tidak akan hilang. Artinya nanti karena ditampung dulu sementara di dalam antrian, kalau yang di-spoolingnya udah selesai, baru nanti ya masuk yang dari kernel itu. Kemudian contohnya ini printer dan juga alat pencetakan lainnya. Ya, kalau printer kan bisa misalnya kita ada ngeprint 10 berkas sekaligus. Nah, di situ kan bisa ada antrian kalau kita lihat di proses printernya ya, ada antrian. Nah, di sana itu walaupun prosesnya berhenti, misalnya printernya tiba-tiba off atau mengalami trouble, yang antrian itu nggak akan hilang, jadi tetap akan ada, yang artinya bisa di proses lanjut atau di proses ulang. Itu saya pernah dulu yang ngalamin beberapa kali kalau yang terkait kasus yang printer itu. Kemudian device reservation. Nah, di sini kernel harus memastikan selama pengaksesan alat perangkat keras atau piranti input output, di sini yang sifatnya eksklusif oleh suatu proses, tidak ada intervensi dari proses lainnya.
Kemudian kernel juga di sini bertanggung jawab memelihara dan mengaudit status piranti input output. Kemudian kernel juga memastikan pemakaian dan juga reservasi pada suatu piranti tidak membuat deadlock. Yang terakhir, error handling. Nah, di sini data dapat rusak di perangkat keras input output ataupun dalam proses pengiriman data. Kemudian kernel input outputnya bertugas menangani troubleshooting yang dapat atau masih diperbaiki dan juga minimal mencatat serta melaporkan kesalahannya kepada user. Biasanya ada reportingnya. Apa tuh? Yes. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Saya absen dulu ya. Ini 2 kelas kan ya digabung? Mukhtar Ansori, Nur Leli, mana? Suryati ada nggak? Nggak ada ya? Abdul Rahman, Puspita Dewi nggak ada ya? Nanang, Aulia Fahmi, Angel Erika, Yunita, Desvia, Sofiatul nggak ada, Sirah nggak ada juga ya, Rizky Ana Saputri, Nur Laila Sari, Vinayung Mufid, Ayu Wijayanti nggak ada, Muhammad Arif, Dewi Septi nggak ada ya, Azlifa, Azalma nggak ada, Diki Dwi nggak ada, Diki Dwi, Rahmawati, Almanda, Yati, Fuad Ridwan nggak ada, Diki Agustian mana, Abdul Jafar, selebihnya dari Krisna sampai Diva nggak ada ya, Krisna, Rizky, Septian, Hendra. Ini yang di hijau-hijauin udah keluar ya? Sherly, Ocha, Tiara ada nggak? Denis, Ramadhani nggak ada. Reni Mariana, M Chandra nggak ada, Siti Memunah, Muhammad Imron, Maulida nggak ada ya, Naufal, Yulia nggak ada, Riri Indah nggak ada, Rismawati, Muhammad Randi nggak ada,
Ira Sulastri? Nggak ada. Aduh. Ardi? Yohanes? Siva? Siva Alfia? Nggak ada. Nggak ada. Ada. Muhammad Fadil? Saiful Irsyad? Farhan Ibnu? Fathul Maulana? Nggak ada. Muhammad Rizal? Nggak ada. Muhammad Nugraha? Nggak ada. Muhammad Fajri? Nabila Putri? Dede Arif? Balwin? Rudiana? Nggak ada ya. Dede Yusnia? Kenny? Ada. Nanda? Hilman nggak ada. Hafiz? Ada. Jidan? Yati Rahmawati? Jerry Jonathan? Nggak ada. Muhammad Hasan Muzakir? Ada. Muhammad Farul Rozi? Duta Okta? Nggak ada. Siti Tasya? Arman Dwi? Siti Solihah? Nggak ada. Dani Abdi? Nggak ada. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyain? Ada? Enggak? Ntar aja. Atau mau tugas? Tugas udah cukup. Tugasnya dikit kok. Nanti saya kirim ya buat tugas paling kalau nggak sore nanti malam. Tugasnya ya dari pertemuan setelah UTS berarti sekarang ke 10 ya. Berarti 8, 9, 10 pilihan ganda aja. Pilihan ganda. Nanti saya kirim linknya. Nanti dikerjain. Kalau ada yang ngerjain 2 kali pakai akun yang berbeda, saya ambil yang pertama. Oke, cukup sampai sini. Kayak mungkin kira-kira nanti kurang lebih tugasnya ada 15 soal kurang lebih tugasnya nanti. Pilihan ganda. Gampang pilihan ganda mah. Hoki-hokian ya.